Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas pertemuan 3 dari kriptografi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rofi Famanullah dengan NIM 221011061. Nama saya Dava Andika Firmansyah dengan NIM 221011049. Nama saya Muhammad Reza Adi Pratama dengan NIM akhir 080. Nama saya Faiz Firsyah Nugroho dengan NIM 2210511045. Nama saya Otman Alif Wiradharma dengan NIM 22105111076. Oke, akan kita mulai presentasinya. Mulai dari Reza. Yang pertama adalah definisi umum dari bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima adalah semua bilangan yang hanya dapat dibagi satu, dan bilangan P atau prima yang hanya dapat dibagi bilangan prima itu sendiri. Dan bilangan komposit artinya adalah kebalikan dari bilangan prima, yaitu bilangan bulat yang lebih dari satu yang bukan bilangan prima. Sifat bilangan prima mirip dengan sifat bilangan asli umum, yaitu tidak terhingga. Selama bilangan asli masih bernilai jangkau, meskipun infinite, maka bilangan prima akan tetap ada. Uji keprimaan. Dalam dunia informatika, salah satu komponen matematika yang penting yaitu menentukan suatu bilangan prima atau tidak memakai komputasi maupun pemrograman komputer. Next. Satu, uji keprimaan brute force. Definisinya, pengujian bilangan prima yang didukung fakta bahwa suatu bilangan prima P berarti tidak ada bilangan di atas 1 hingga P-1 yang membagi P, yaitu bilangan dari 2, 3, 4 hingga P-1. Langkah sederhana P-1 itu disebut dengan langkah straightforward. Kita melihat bilangan P dan sistem dari pembagian P oleh 2, 3, 4 sampai N-1. 1. Jika ada hasil remainder sistem yang sama dengan 0, maka outputnya tidak prima. Yang kedua, jika tidak 0, maka lanjut hingga N-1. Sehingga jika tidak ditemukan satu remainder 0, maka outputnya adalah prima. Lanjut, langkah optimasi batas atas bilangan yang harus dicek sistem reminder pembagian terhadap P. Kedua, kalau A komposit, maka A sama dengan BC, di mana 1 lebih kecil dari B, lebih kecil dari A, dan 1 lebih kecil dari C, lebih kecil dari A. Yang ketiga, kita membuat asumsi bahwa B lebih kecil sama dengan C, B2 lebih kecil sama dengan BC, sama dengan A. Lalu B lebih kecil sama dengan AK, karena B lebih besar dari 1. Yang keempat, teorema aritmatika menjelaskan bahwa bilangan prima P diikuti P dengan pembagi B, di mana P lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan akar pembagi B, dan B membagi A, maka disebut P bagi A. Disimpulkan, bilangan komposit A selalu mempunyai faktor prima P yang memenuhi P lebih kecil sama dengan akar. Keunggulan dari uji keprimaan brute force yaitu tekniknya yang sederhana dan mudah untuk bagian yang simpel. Kelemahannya kurang mangkus, komputasi semakin lama, sering bertambahnya jumlah input. Next. 2. Uji keprimaan Fermat Pierre de Fermat. Terobosan Fermat teorem menjadi dasar dari algoritma uji keprimaan dalam pengembangan bilangan. Teorema ini sederhananya powerful menentukan keprimaan bilangan yang cukup baik. Definisi lambang kekongruenan pada bilangan bulat A, B, C, maka A, B modulus C sama dengan C dengan pembagi A min B. Maka formatnya P dengan pembagi min 1. Untuk pembuktian format, P min 1 memiliki buah kelipatan A, yaitu A, 2A, 3A, sampai P min 1A. Untuk himpunan bilangan yang tidak ada yang kongruent, modulo P dari satu sama lain. Jika ada yang kongruent, modulo P 1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari S, lebih kecil dari P min 1. Coret nilai A menghasilkan R, S, modulus P. Tapi 1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari S, lebih kecil dari P min 1, maka hasilnya tidak mungkin.
Untuk kemungkinan selanjutnya, himpunan bilangan 1, 2, 3, sampai P-1 berurutan menjadi kongruen dalam modul P. Terbukti dari P-1 dari P-1. Kontra positif teorema Fermat. Satu bilangan ganjil komposit jika ada satu bilangan bulat positif A hingga GCD A kemarin bersama dengan 1 dan AN-1 modulus N. Langkah uji keprimaan Fermat dengan bilangan P. Ambil sebarang bilangan bulat antara 1 sampai N-1, katakanlah bilangan itu A, lalu hitung hasilnya. Selanjutnya jika hasilnya bukan 1, N itu disebut bukan bilangan prima. Lalu jika hasilnya 1, N kemungkinan besar bilangan prima. Ulangi langkah dengan A yang lain. Keunggulan dari uji prima Fermat yaitu menjadi awal perkembangan komputasi bilangan besar dan cukup bagus. Kelemahan dari teknik ini tidak dapat secara 100% menentukan keprimaan bilangan. Next. Yang ketiga, teknik Sieve of Eratosthenes atau penyaringan Eratosthenes. Pengertiannya, algoritma uji prima bilangan tertera dilanjutkan dengan penentuan bilangan prima dalam himpunan bilangan bulat. Pada kasusnya, ada himpunan bilangan bulat menentukan bilangan prima dan komposit dengan cara awal umum yang ditemukan dan digunakan, serta sederhananya berupa penyaringan Eratosthenes. Eratosthenes menemukan pengukuran keliling bumi yang menjadikan ini sebagai sumbangsih teori bilangan penyaringan Eratosthenes. Cara kerjanya, 1. Pertama, tulis bilangan dari 1 sampai N. Bilangan terakhir masuk himpunan akan dicari. Yang kedua, kemudian coret bilangan 1 dan semua bilangan kelipatan 2, kecuali 2 itu sendiri. Yang ketiga, kemudian 3 adalah bilangan terkecil sebelum dicoret setelah 2. 3 pasti bilangan prima. Yang keempat, coret semua kelipatan 3 kecuali 3 itu sendiri. Yang kelima, 5 adalah bilangan terkecil yang belum dicoret setelah 3. 5 itu pasti bilangan prima. Yang keenam, coret semua kelipatan 5 kecuali bilangan 5 itu sendiri. 7. Teruskan hingga bilangan prima yang dihasilkan itu yang terbesar yang masih kurang dari nilai akar. Akhirnya semua bilangan yang belum dicoret pastilah bilangan prima. Untuk memperjelas langkah penyaringan ini, dengan contoh penyaringan pada himpunan bilangan 2 sampai 100. Pertama, coret bilangan kelipatan 2, diikuti 3. Terus hingga semua kelipatan prima dicoret, lalu bilangan prima yang terbesar kurang dari akar yaitu 7. Maka semua bilangan yang belum dicoret adalah prima. Keunggulan dari penyaringan Eratosthenes yaitu caranya cukup angkos dan menghasilkan bilangan yang pasti 100% bilangan prima. Kelemahan dari teknik ini untuk penggunaan berjumlah sangat banyak, penyaringan akan waktu cukup lama. Next. FVP dan KPK. Bilangan prima dan komposit. Untuk pembagian kelipatan, terdapat 2 itu FVP dan KPK. Faktor persekutuan besar A dan B adalah bilangan D yang di D bagi A dan D bagi B. Nilai terbesar dari D disebut faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Ditulis A, B sama dengan D. Contohnya 10 dengan bagi 12 yaitu 2, 12 dengan 15 yaitu sama dengan 3, dan 16 dengan 20 yaitu memiliki faktor yang 4. Kelipatan bilangan KPK. KPK dari bilangan bulat A dan B itu adalah bilangan masing terkecil yang habis dibagi A dan B sesuai dengan kepanjangan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Berdasarkan faktor-faktor dari beberapa himpunan pada bilangan komposit, contohnya faktor dari 6, 1, 2, 3, 4. 6 adalah bilangan komposit. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 12 adalah bilangan komposit. Next. Faktorisasi bilangan komposit menjadi faktor prima. Selain Eratosthenes, sama seperti tadi, buat daftar semua bilangan. Untuk menggunakannya, coret garis horizontal kelipatan 2, coret garis kelipatan 3, coret backslash kelipatan 5, kecuali angka dari angka diri sendiri. Coret vertikal 7 dengan garis vertikal. Bilangan yang dicoret adalah bilangan prima, sedangkan yang itu yang komposit yang lebih dari 1. Berarti pohon faktor. Misalnya angka 70 dengan faktor dibagi 2. Yang mana jika dibagi 2 jadi 35, yaitu dibagi dengan angka terdekat. 5 dari 7
dan dibagi 7 jadi 1. Next. Algoritma Euclidean untuk menemukan FDB, faktor persekutuan terbesar dan kami. Teorema Euclidean yang disebut teorema besar dari bilangan memiliki nama lain teorema keterbagi. Berbunyi memberikan bilangan bulat A dan B lebih besar dari 0, maka ada bilangan Q dan F. Dalam FDB, saya disebut FDB A dan B jika C membagi A dan B sekaligus. FDB E dari bilangan A dan B, A, E sebanding dengan B. Kita lanjut ke teorema dasar aritmatika. Oke, jadi teori dasar aritmatika merupakan konsep dasar dalam teori bilangan yang dapat menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dapat diuraikan secara unik sebagai hasil dari faktor-faktor prima, walaupun urutan faktor-faktor primanya mungkin berbeda. Dalam notasi matematika, teorema ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Setiap bilangan bulat positif n lebih besar daripada satu dapat diekspresikan sebagai seperti gambar yang ada di bawah ini. Di mana P1, P2, P3, hingga PK adalah faktor-faktor prima yang berbeda satu sama lain. Dan A1, A2, A3, hingga AK adalah eksponen E, eksponen yang merupakan bilangan bulat positif. Eksponen E ini menunjukkan beberapa kali faktor prima terkait muncul dalam faktorisasi prima bilangan N. Salah satu hal yang menarik dari teorema dasar aritmatika adalah bahwa faktorisasi prima suatu bilangan bulat positif adalah unik, walaupun urutan faktor-faktor primanya dapat berbeda. Dengan kata lain, jika dua faktorisasi prima memiliki faktor-faktor yang sama, maka faktorisasi tersebut menghasilkan bilangan yang sama. Teorema dasar aritmatika memiliki aplikasi luas dalam matematika, terutama dalam bilangan dan kriptografi. Faktorisasi prima adalah dasar dari banyak algoritma kriptografi yang melibatkan keamanan data dan enkripsi. Lalu ada uniqueness faktorisasi prima, adalah prinsip fundamental dalam teori bilangan yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu memiliki faktorisasi prima yang unik. Ini berarti bahwa bilangan tersebut dapat diurai menjadi faktor-faktor prima tertentu. Contohnya misalkan pertimbangan bilangan n sama dengan 36, faktorisasi prima 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 yang berarti 36. Dapat diuraikan menjadi perkalian 2 faktor 2 dan perkalian 2 faktor 3. Masing-masing dipasangkan 2 karena ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Tidak mungkin ada faktorisasi prima lain untuk 36 yang berbeda dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu ada juga pentingnya uniqueness faktorisasi prima yang memiliki implikasi penting dalam matematika dan berbagai bidang ilmu. Di bidang kriptografi, banyak sistem enkripsi bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan bulat besar menjadi faktor-faktor primanya. Selain itu, uniqueness faktorisasi prima membantu kita memahami sifat-sifat bilangan bulat, mengidentifikasi faktor-faktor primanya, dan mengendali pola-pola khusus dalam urutan bilangan. Lalu ada kongruensi dan modularitas. Kongruensi modulo merupakan suatu konsep yang terdapat dalam matematika yang menghubungkan bilangan-bilangan dengan sifat-sifat khusus yang berkaitan dengan perbedaan suatu antara bilangan-bilangan tersebut dalam suatu modulus tertentu. Yang artinya perbedaan A dan B adalah kelipatan dari N, atau dengan kata lain A dan B akan menghasilkan sisa yang sama jika dibagi oleh N. Contohnya dalam kasus 17/35 modulus 6, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 17 kurang 5 sama dengan 12, yang merupakan kelipatan dari 6. Penerapan dari konsep kongruensi modulo sangat luas, ditemukan dalam berbagai bidang matematika dan ilmu komputer seperti teori bilangan, kriptografi, algoritma, dan lainnya. Terdapat berbagai sifat-sifat kongruensi. Yang pertama ada refleksitas, simetris, dan juga transitivitas. Lalu ada juga pertambahan, pengalian, serta pengurangan.
Dan dua terakhir dari sifat-sifat kongruensi ada pemangkatan dan juga faktorisasi. Lalu ada operasi aritmatika dalam kelas kongruensi. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Yang mana berarti dapat melakukan penjumlahan atau pengurangan terhadap bilangan yang kongruen dalam modulo yang sama, dan hasil kongruen juga akan berlaku. Lalu ada operasi perkalian yang mana mengalihkan dua bilangan kongruen dalam modulo yang sama dan hasil kongruen juga akan berlaku. Lalu ada operasi pembagian yang mana pembagian dalam kelas kongruensi lebih kompleks dan melibatkan konsep inverse modular. Penting untuk diingat bahwa pembagian dalam kelas kongruensi hanya mungkin jika inverse modular dari bilangan yang terlibat ada. Sifat-sifat bilangan bulat khusus. Yang pertama ada bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi habis oleh 2, sedangkan bilangan genap dapat dibagi habis oleh 2. Misalnya, 3 adalah bilangan ganjil karena hasil bagi 3 dengan 2 menghasilkan sisa 1. Sementara 4 adalah bilangan genap karena dapat dibagi menjadi 2 kelompok yang sama besar, yaitu menjadi 2 dan 2. Dalam matematika, sifat ganjil dan genap sering digunakan dalam aljabar dan analisis. Dan yang kedua, ada bilangan positif dan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0, sementara bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Contohnya 5 adalah bilangan positif karena nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan minus 3 adalah bilangan negatif karena nilainya lebih kecil dari 0. Bilangan positif dan negatif membantu kita dalam menggambarkan arah atau nilai dari suatu kuantitas. Dan selanjutnya yaitu ada bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sebagai contoh, 2 adalah bilangan prima karena hanya memiliki pembagi 1 dan 2. Dan di sisi lain, bilangan komposit memiliki lebih dari 2 pembagi positif. Misalnya 6. 6 adalah bilangan komposit karena memiliki pembagi 1, 2, 3, dan 6. Bilangan prima dan komposit membantu kita memahami dasar pembagian bilangan. Dan yang keempat ada bilangan relatif prima. Dua bilangan relatif prima atau coprime adalah 2 bilangan yang tidak memiliki pembagi positif yang positif bersama selain dari 1. Sebagai contoh, 15 dan 28 adalah bilangan relatif prima karena tidak memiliki pembagi positif yang sama. Sedangkan 14 dan 21 bukan bilangan relatif prima karena memiliki 7 sebagai pembagi bersama. Bilangan relatif prima berguna dalam teori bilangan dan kriptografi. Next. Lalu ada teorema residu Cina. Pernyataan dan pemahaman teorema residu Cina. Teorema residu Cina adalah sebuah teorema dalam teori bilangan dan aljabar abstrak yang berkaitan dengan sistem kongruensi. Dalam istilah sederhana, teorema ini menyatakan bahwa jika kita memiliki beberapa persamaan kongruensi dengan modulus yang relatif prima satu sama lain, maka kita dapat menemukan solusi kongruen yang unik untuk sistem tersebut. Dengan kata lain, jika kita memiliki beberapa persamaan yang menghubungkan suatu bilangan dengan beberapa modulus, teorema ini memungkinkan kita untuk menemukan bilangan tersebut. Penggunaan teorema dalam menyelesaikan sistem kongruensi. Misalnya kita memiliki sistem kongruensi sebagai berikut. Kita bisa menggunakan teorema residu Cina untuk menemukan solusi unik dari sistem ini. Langkah pertama adalah menghitung N, yaitu hasil perkalian dari semua modulus yang terlibat. N dari modulus pertama, N-nya adalah dengan cara 3 dikali 5 dan 7 yang menghasilkan 105. Selanjutnya kita hitung NI-nya yaitu bagi hasil N dengan masing-masing modulus. N1 yaitu 105 dibagi 3 yang menghasilkan 35, N2 yaitu 105 dibagi 5 yang hasilkan 21, dan N3 yang 105 dibagi 7 yang hasil 15. Dan kita cari inverse modulus dari N1 terhadap masing-masing modulus. Inverse modulus dari N1 terhadap 3 adalah 2. Inverse modulus dari N2 terhadap 5 adalah 1, dan inverse modulus Oke, inverse modulus dari N2 terhadap 5 adalah 1, inverse modulo dari N3 terhadap 7 adalah 1.
Akhirnya kita dapat menggunakan rumus teorema residu Cina untuk menghitung solusi X. X sama dengan A1 dikali N1 dikali inverse 1 ditambah A2 dikali N2 dikali inverse 2 ditambah A3 dikali N3 dikali inverse 3. Maka X adalah 2 dikali 35 dikali 2 ditambah 3 dikali 21 dikali 1 ditambah 2 dikali 15 dikali 1. X sama dengan 140 ditambah 63 ditambah 30. Maka hasilnya adalah 233. Sehingga solusi untuk sistem kongruensi di atas adalah X sama dengan 233 modulo 105. Lanjut. Oke, lanjut ke fungsi Euler dan fungsi Totien. Pengenalan fungsi Euler. Fungsi Euler juga dikenal sebagai fungsi Totien. Lambangnya adalah sebagai berikut. Adalah fungsi aritmatika yang menghitung jumlah bilangan bulat positif yang relatif prima dengan suatu bilangan bulat positif tertentu n. Dua bilangan bulat positif disebut relatif prima jika faktor prima mereka tidak memiliki faktor prima yang sama. Fungsi Euler dinyatakan dengan sebagai Euler n dan menghasilkan jumlah bilangan bulat positif dari 1 hingga n-1 yang relatif prima dengan n. Lalu ada sifat-sifat fungsi Euler. Yang pertama, jika P adalah bilangan prima, maka Euler P sama dengan P-1. Karena semua bilangan dari 1 hingga P-1 relatif prima dengan P. Jika P dan yang kedua adalah jika P dan Q adalah bilangan prima yang berbeda, maka Euler P dikali Q sama dengan P-1 dikali Q-1. Karena setiap faktor prima berkontribusi pada jumlah bilangan relatif prima. Lalu sifat yang ketiga, secara umum, jika N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 hingga P konstanta di pangkat A konstanta, di mana P1, P2, P konstanta adalah faktor prima yang berbeda dalam faktorisasi prima N, maka Euler N sama dengan N dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 hingga seterusnya hingga ke 1 min 1 per P konstanta. Lanjut. Oke, teorema Euler-Stotien menyatakan bahwa jika A dan N adalah bilangan bulat positif yang relatif prima, YCD A, N sama dengan 1, maka A pangkat Euler N sama dengan 1 modulo N. Ini berarti bahwa jika A dan N relatif prima, maka A pangkat Euler N akan memberikan sisa 1 ketika dibagi oleh N. Lanjut ke teorema Fermat dan teorema Euler. Teorema Fermat menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan P, maka A dipangkat P-1 hasilnya adalah 1 modulo P. Lalu teorema Euler adalah generalisasi dari teorema Fermat. Jika A dan N adalah bilangan bulat positif yang relatif prima, maka A dipangkat Euler N sama dengan 1 modulo N. Lanjut. Lalu di sini ada penggunaan teorema Fermat dan Euler. Teorema Euler dan teorema Fermat memiliki aplikasi penting dalam kriptografi, terutama dalam algoritma enkripsi seperti RSA, yaitu Reverse Shamir-Edelman. Lalu RSA menggunakan sifat bahwa menghitung eksponen tinggi pada bilangan modulo N adalah mudah, sedangkan menghitung operasi inverse atau akar pangkat sangat sulit, terutama tanpa faktor-faktor prima dari N. Dalam konteks RSA, yang pertama adalah kunci publik terdiri dari N dan eksponen enkripsi E. Lalu yang kedua adalah kunci private terdiri dari N dan eksponen deskripsi D yang dipilih sedemikian rupa sehingga E dikali D sama dengan 1 modulo Euler N. Dengan menggunakan teorema Euler atau teorema Fermat jika N adalah bilangan prima, RSA dapat mengamankan komunikasi dengan cara mengenkripsi pesan
menggunakan kunci publik dan mendeskripsikan pesan menggunakan kunci privat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan prima khusus. Yang pertama ada bilangan prima Mersenne. Bilangan prima Mersenne adalah bilangan prima memiliki bentuk 2 pangkat P min 1, di mana P juga merupakan bilangan prima. Bilangan prima Mersenne memiliki kaitan dengan matematika diskrit dan teori bilangan. Mereka juga ditetapkan sebagai algoritma kriptografi dan komputasi terkait bilangan besar. Sebagai contoh, 3 adalah bilangan prima Mersenne karena 2 pangkat 2 min 1 adalah 3. Namun tidak semua nilai P menghasilkan bilangan prima Mersenne. Contohnya P sama dengan 4 menghasilkan 2 pangkat 4 min 1 yang memiliki hasil 15 yang berarti bukan bilangan prima. Lalu berikutnya ada bilangan prima Fermat. Bilangan prima Fermat adalah bilangan prima yang memiliki bentuk 2 pangkat N ditambah 1. Bilangan prima Fermat terkait dengan teori bilangan dan struktur aljabar. Mereka memiliki peran dalam beberapa aspek kriptografi dan matematika komputasi. Berikut adalah contohnya. Ketika N sama dengan 0, kita mendapatkan 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 0 ditambah 1 yang hasilnya 3, yang merupakan bilangan Fermat. Namun tidak semua nilai N menghasilkan bilangan prima Fermat. Misalnya, N sama dengan 1 menghasilkan 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 5. Yang juga prima, tetapi N sama dengan 2 menghasilkan 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 17, yang mana bukan bilangan prima. Oke. Berikutnya kita masuk ke persamaan Diophantine. Konsep persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah persamaan polinomial yang umumnya memuat 2 atau lebih variabel dengan solusi berupa bilangan bulat. Pada persamaan Diophantine, kita bisa mencari solusi bilangan bulat atau integer dari variabel-variabel yang terlibat. Contoh, persamaan sederhana seperti 2 ditambah 3Y sama dengan 5 adalah persamaan Diophantine. Solusi yang diinginkan adalah pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi persamaan tersebut. Lalu ada metode penyelesaian persamaan Diophantine. Persamaan linear Diophantine AX tambah B sama dengan C mempunyai solusi, dan jika hanya F B dari A atau B bisa dibagi C. Dapat dilihat di sini bahwa 21X tambah 6Y sama dengan 40 yang memiliki FPB 3. 3 bisa membagi 3, 21 dan 6. Yang mana bisa membagi ruas kiri yaitu 21X tambah 6Y. Namun tetapi 3 tidak bisa membagi 40. Hal ini berarti tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Lalu pada persamaan kedua ada 21X ditambah 9Y sama dengan 75. 3 bisa membagi 21 dan 9, dan 3 juga bisa membagi 75. Persamaan 21X ditambah 9Y sama dengan 75 berarti mempunyai solusi bilangan bulat. Metode menyelesaikan persamaan Diophantine juga bisa menggunakan algoritma Euclid. Algoritma Euclid adalah suatu algoritma untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat. Berikut adalah contohnya. Tentukan bilangan bulat yang memenuhi 21X ditambah 9Y sama dengan 75. Pertama-tama kita bagi semua angka dengan 3 dan diperoleh AX tambah BY sama dengan C yaitu 7X ditambah 3Y sama dengan 25. Setelah itu kita gunakan algoritma Euclid dalam menyelesaikan persamaan ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila pada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.